Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang masa demokrasi Masa demokrasi dimulai pada tahun 1959, tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Kenapa dimulainya pada tahun 1959 dan dianggap berakhirnya pada tahun 1967? Karena pada tahun 1959 diterbitkannya dekret presiden oleh Presiden Soekarno. Lalu kenapa tahun 1967 dianggap berakhirnya masa demokrasi terpimpin? Karena diterbitkannya surat perintah yang dikenal sebagai Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Jadi, masa demokrasi terpimpin ditandai dengan adanya dekret. 1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR adalah lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi dari Presiden. Bahkan, Presiden harus bertanggung jawabkan kinerjanya kepada MPR. Lembaga-lembaga negara yang lain yaitu DPR, MA, DPA, dan BPK sejajar dengan Presiden. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, para pimpinan MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan Presiden. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Kenyataannya, Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah DPR menolak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jika DPR menyetujui anggaran yang diajukan, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Kenyataannya, Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 setelah DPR menolak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dari belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah. Kenyataannya, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 disebutkan antara lain bahwa demi kepentingan revolusi, Presiden tidak berhak untuk mencampuri proses peradilan. Masa demokrasi terpimpin berakhir ketika Presiden Soekarno turun dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967. Berikut adalah kabinet-kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Kabinet pertama yaitu Kabinet Kerja 1 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1959 sampai dengan 8 Februari 1960 yang dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno dengan personel 33 orang. Selanjutnya, Kabinet Kerja 2 yang dilaksanakan pada 18 Februari 1960 sampai dengan 6 Maret 1962 yang dipimpin oleh I.R. Soekarno dengan personel 40 orang. Selanjutnya, Kabinet Kerja 3 yang dilaksanakan pada 6 Maret 1962 sampai dengan 13 November 1963 dengan Presiden I.R. Soekarno dengan personel 60 orang. Selanjutnya, Kabinet Kerja 4 yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 1963 sampai dengan 27 Agustus 1964 yang dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno dengan personel 60 orang. Selanjutnya, Kabinet Dwi Kora 1 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1964 sampai dengan 22 Februari 1966 yang dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno dengan personil 110 orang. Selanjutnya, Dwi Kora 2 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1966 sampai dengan 28 Maret 1966 yang dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno dengan personel 132. Selanjutnya, Kabinet Dwi Kora 3 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1966 sampai dengan 25 Juli 1966 yang dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno pada personil 79 orang. Selanjutnya, Kabinet Ampera 1
yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1966 sampai dengan 17 Oktober 1967 yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dengan personil 31 orang. Dan yang terakhir, Kabinet Ampera II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1967 sampai dengan 6 Juni 1968 yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan dengan personil 24 orang. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Peristiwa G30 SPK ini terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata, walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepatnya pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. G30 SPKI adalah puncak konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia. Gerakan ini dinilai sebagai pemberontakan para perwira muda Angkatan Darat di Jawa Tengah yang muak atas gaya hidup dan orientasi politik pro-barat para jenderal di Jakarta. Terjadinya peristiwa G30 SPKI dipicu dari kabar burung tentang adanya sekelompok jenderal atau disebut Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Peristiwa G30 SPKI menciptakan krisis politik dan ekonomi yang mendalam di Indonesia. Pembunuhan 6 perwira tinggi militer mengakibatkan kehancuran struktur keamanan negara, menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Tokoh-tokoh yang mengikuti G30 SPKI adalah Ahmad Yani, Supratto, S. Parman, MT Haryono, Sutoyo Siswo Miharjo, Katamso, Pierre Tendean.